Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tanggung jawab hukum akuntan publik. Kelompok kami terdiri dari Ritra Sanya Selsabila, Laila Dita Andriani, Farah Lutfi Prihandini, Nisa Yulinda Wulandari. Kewajiban hukum bagi akuntan publik. Auditor secara umum sama dengan profesi lainnya, merupakan subjek hukum dan peraturan lainnya. Profesi ini sangat rentan terhadap penuntutan perkara atas kelalaiannya yang digambarkan sebagai sebuah krisis. Kewajiban hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan menurut Lobeck and Ares serta Boynton dan Kell yang telah diolah oleh Azizul Holis, I. Nengah Rata, Sri Sulistiowati, dan Endah Prapti Lestari adalah sebagai berikut. 1. Kewajiban kepada klien. 2. Kewajiban kepada pihak ketiga. 3. Kewajiban berdata menurut hukum sekuritas federal. 4. Kewajiban kriminal. Tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Profesi akuntan publik di seluruh dunia merupakan profesi yang menghadapi resiko yang sangat tinggi. Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 salah satu pasalnya menyebutkan akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian. Jenis pelanggaran. 1. Ordinary negligence, pelanggaran ringan. 2. Gross negligence, kesalahan agak berat. 3. Constructive fraud, pelanggaran berat. 4. Fraud, pelanggaran sangat berat. Di Indonesia, tuntutan hukum berasal dari klien, calon investor, Bapepam LK, PPAJK, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, penggunaan laporan keuangan. Menghindari tuntutan hukum. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum antara lain, jangan sembarangan menerima klien, pilih audit staf yang kualitatif dan integritas, pertahanan independensi, patuhi standar auditing, miliki sistem pengendalian mutu, pahami bentuk bisnis klien, lakukan audit yang berkualitas, dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Ikatan profesi. Selain itu, ikatan profesi IAI, IAPI juga bisa membantu anggota-anggotanya dengan cara menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dan biaya yang reasonable, menerapkan peer review, melakukan research di bidang auditing, memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan. Contoh-contoh fraud di Indonesia. Fraud auditing merupakan disiplin yang relatif baru. Sebagai disiplin ilmu baru, fraud auditing membutuhkan suatu pendekatan dan metodologi proaktif untuk membahas kecurangan melalui pendeteksian dengan menggunakan teknik-teknik audit yang diperlukan. Di lingkungan auditor pemerintah, fraud auditing lebih dikenal sebagai audit terhadap kasus-kasus yang diduga mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan negara atau kasus-kasus tindak pidana korupsi. Lingkup fraud auditing mencakup 1. Pencegahan fraud, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya fraud dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya fraud. 2. Pendeteksi fraud, yaitu diarahkan untuk mengidentifikasikan terjadinya fraud dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang rasional. 3. Penginvestigasian fraud, yaitu upaya untuk menangani dan memproses tindakan fraud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh-contoh fraud di dunia. Di bagian ini adalah daftar-daftar penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan audit. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.